Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Amin. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Tetap stay at home ya. Oke. Nah, kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang layanan bimbingan konseling, di mana kalian saya berikan suatu topik dan kita bahas bersama kan. Iya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan layanan konseling kelompok. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa sih perbedaan antara bimbingan dan konseling kelompok ini? Ada yang tahu? Ya Bu. Oke, Tala boleh. Kemarin yang saya ingat Bu, jadi kalau kelompoknya dulu, kalau bimbingan itu kita dibimbing, terus pakai masuk topik, terus dibahas bareng-bareng deh topiknya apa, terus supaya kita mencegah permasalahan yang bakal terjadi. Nah, terus kalau konseling itu lebih ke orangnya. Jadi yang punya masalah nih di semuanya dikasih tahu masalahnya, siapa yang mau diangkat, terus ceritain deh. Nah, terus teman-teman yang lain pada ngasih saran tuh kayak gimana. Yang saya tahu kayak gitu Bu, singkat saya gitu. Kalau bener Banget Tala. Tapi ada pendapat lain dari teman yang lainnya mungkin? Tidak ya. Berarti sudah paham ya perbedaan antara bimbingan dan konseling. Saya jelaskan kembali ya Tala. Iya. Jadi kalau konseling ini benar tadi kata Tala, semuanya nanti mengemukakan pendapat atau permasalahannya masing-masing. Nah, nanti kita jadi akan membuka suatu forum, lalu ntar kita selesaikanlah permasalahan siapa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, saya jelaskan lagi, dalam layanan konseling kelompok tetap ada asas-asas yang dikedepankan. Yang pertama, seperti yang mungkin kalian pernah ingat, asas kerahasiaan, di mana di sini saya meminta semua kalian nih untuk bersedia menyimpan cerita apapun dari teman-temannya nih. Jadi terlepas dari ruangan ini, kita pulang gitu, kita semua akan menyimpan rahasia dari pribadi kita masing-masing. Nah, yang kedua, asas kesukarelaan, di mana di sini kalian datang ke sini secara sukarela, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh gitu kan ya. Maksudnya benar-benar kemauan dari diri kalian. Lalu asas keterbukaan, kalian dalam nanti menceritakan permasalahan kalian tidak boleh menutup-nutupi kebenaran atau memanipulasi kebenaran itu gitu loh. Jadi seakan-akan kalian ingin terlihat benar gitu, itu tidak boleh. Jadi kita benar-benar semuanya harus pure dengan pribadi kita gitu loh. Sudah jelas penjelasan dari saya? Sudah ya? Nah, pada layanan konseling kelompok kali ini saya akan menggunakan suatu teknik yang dinamakan teknik psikodrama. Apa ada yang tahu? Belum ya? Jadi psikodrama ini saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi nanti semuanya tetap mengutarakan permasalahan. Lalu kita nanti di sini akan bermain peran. Nah, peran ini akan ibarat kata jadi yang memainkan peran ini harus menjiwai pada saat psikologisnya dia tuh permasalahan psikologis yang pernah dialami gitu loh. Jadi kita akan memainkan emosi dalam tiap individu kita masing-masing gitu loh. Baik, kita mulai saja ya untuk mengutarakan permasalahannya. Boleh dimulai dari Reja. Ya, jadi saya punya kasus itu bully ya, kayak apa sih, ngebully gitu, dibully. Jadi saya semasa SMK itu saya punya teman sekelas yang benar-benar kayak merasa tidak suka dengan saya, lalu saya dibully dengan dia. Oke, yang lain? Bu Zilvi? Kalau saya permasalahannya lupa, mungkin karena tidak ada yang mengingatkan ya untuk tugas, atau bisa jadi miscommunication dengan teman. Baik. Kalau Aldi? Kalau saya ada satu permasalahan di mana saya itu masih gugup public speaking, berhadapan dengan orang banyak. Di situ yang pengen saya selesaikan permasalahannya. Baik, Fatia? Mungkin sama kasusnya, tidak percaya diri, tapi konteksnya beda. Saya itu tidak percaya diri karena pada saat saya melamar kerja, beberapa perusahaan mempunyai persyaratan, yaitu misalnya good looking, dalam
contohnya tinggi badan, berat badan, dan saya tidak memenuhi itu gitu. Dan banyak teman-teman yang bilang ya kayak bilang ya lo nggak pantas gitu, maksudnya nggak, karena lo nggak mempunyai itu sih yang menurut saya permasalahan saya tidak percaya diri. Baik, terakhir Tala. Jadi permasalahan saya adalah saya tuh speed dan merasa cemas ketika saya disepelekan. Apalagi waktu dulu pertama kali saya masuk sekolah SMA. Jadi SMA itu termasuk SMA terfavorit di Bekasi. Dan saya berasal dari SMP yang sekiranya itu jauh gitu dari kota. Cuman saya berharap saya bisa lebih baik di sana. Cuman ketika saya masuk ke sana, saya dianggap kayak sepele banget gitu. Dan saya tuh kayaknya mereka tuh nggak bisa menganggap saya sebagai anak-anak yang sama gitu. Nah, dan akhirnya saya berusaha belajar dan membuktikan bahwa saya supaya bisa gitu ya. Akhirnya saya bisa membuktikan. Tapi saya sedih meskipun saya bisa membuktikan, pada berikutnya lagi setiap hal yang ingin saya masuki coba belum yang masih baru, saya harus disepelekan dulu. Terus kenapa kita nggak sama-sama aja belajar gitu? Kenapa kamu harus merasa lebih baik gitu? Nah seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kadang ketika saya memasuki hal yang baru gitu, lalu saya merasakan hal seperti itu di permasalahan saya. Oke, dari semua permasalahan yang kompleks ya di antara kita semua, kira-kira nih, adakah permasalahan yang mau pertama kali kita selesaikan atau ada yang bersedia kah? Mungkin saya ya Bu ya bersedia, karena mungkin masih ada agak mengganjal di hati saya karena orang yang berbicara tentang diri saya seperti itu gitu. Baik, sebelum kita mulai tekniknya dan saya jelaskan, adakah yang ingin bertanya kepada Fatia bahwa perasaan apa sih yang waktu itu dia rasakan, atau kita gali dulu perasaannya biar kita tuh semuanya tahu gitu. Ya mungkin Mbak Fatia boleh menjelaskan dulu seperti apa dulu. Jadi kita ntar bakal tahu gimana cara memerankannya gitu bareng-bareng. Enggak, sebelumnya Fatia ada apa namanya, apakah ada orang yang berbicara kasar gitu sampai nyakitin hati atau Bahkan bukan orang lain tapi saudara sendiri, maksudnya tante sendiri yang bilang kamu tuh harus berubah gitu, maksudnya dalam artian diet dan sebagainya itu nggak gampang menurut saya. Karena apa, saya pun di sini sudah berusaha, dan karena memang faktor gen saya, bapak dan ibu saya seperti ini gitu, maksudnya postur tubuhnya. Jadi saya bukan tidak bisa, tapi memang selalu gagal gitu kan. Nah pada saat itu saya cuma bilang, nanti saya akan mendapatkan pekerjaan, bukan di kantor itu yang memiliki persyaratan yang susah bagi saya gitu kan. Nah pada saat itu tante saya sebel gitu, karena saya udah lulus ternyata nggak mempunyai pekerjaan, dan dia bisa ngomong lu harus berubah, kamu harus berubah gitu kan. Terus ya nggak segampang itu, karena apa ya, saya punya kesulitan dalam merubah diri saya yang dimau oleh perusahaan itu gitu kan. Dan pada akhirnya saya mempunyai teman yang memang teman itu yang saya percaya gitu, yang saya percaya buat saya cerita ke dia, curhat ke dia, dan dia memberikan support buat saya. Dan akhirnya saya berusaha buat cari kerjaan selain perusahaan yang mempunyai persyaratan seperti itu. Saya cari yang memang dia tidak memiliki persyaratan kecuali lulus SMK kayak gitu-gitu kan, memang formal ya gitu. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan kargo seperti itu. berarti sekarang bisa disimpulkan kalau permasalahan Fatia itu sudah dilewati ya? Sudah. Tapi Kak Fatia ingin memberikan pelajaran nih ke teman-teman dari permasalahan Fatia itu ya? Iya betul. Oke, sekarang teknisnya adalah Fatia bisa menunjuk temannya untuk berperan sebagai apa dan siapa, Iya. lalu karakternya bagaimana. Setelah itu nanti beberapa orang yang tidak berikut bermain peran itu akan menjadi penonton, Baik. gitu ya. Kira-kira berapa orang yang Fatia butuhkan? Mungkin 3 orang. 3 orang. Ada yang bersedia atau mau Fatia tunjuk? Apa ada yang bersedia? Kayaknya saya tunjuk Boleh. kali ya. Tapi kita dulu Fatia tunjuk, yang lain mau kan atau bersedia kan? Jika tunjuk ya, Yang apa bersedia ya. bersedia ya. Oke, baik. Fatia boleh menunjuk. Oke, di sini ada tiga peran. Yang pertama sebagai tante saya yang memberikan saya bukan hujatan tapi omongan yang tidak enak gitu, yang tadi saya ceritakan, itu diperankan oleh
Mas Reza. Terus sebagai saya, sebagai korban itu Ibu Zil. Yang ketiga itu sebagai teman saya yang selalu mensupport saya itu Mas Aldi. Oke, setelah kita sudah mengetahui perannya atau latar settingnya tuh kira-kira mau di mana? Mungkin sambil duduk aja kali ya. Sambil duduk. Iya, sambil duduk. Jadi ada sebelumnya itu Ibu Zil dan Mas Reza duduk berbarengan. Mungkin di rumah ya. Iya, di rumah, iya, Pada di saat rumah. Ibu Zil dan Mas Reza ini perannya di rumah. Iya. Nanti pada saat Ibu Zil dan Mas Ali itu di kantor atau di tempat luar kampus, di di luar rumah. Iya, di luar rumah seperti itu. Jadi nanti pada saat saya sedang duduk, Mas Reza menghampiri saya menanyakan kok tidak sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nanti Ibu Zil menjelaskan gitu. Banyak perusahaan yang mempunyai persyaratan tentang tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti Mas Reza seperti memberikan kata-kata tidak enak buat saya yang membuat saya tidak percaya diri. Nanti saya keluar atau keluar rumah, Mas Aldi keluar rumah janjian dengan Mas Aldi dan Mas Aldi memberikan motivasi buat saya. Seperti itu. Kalau seperti itu dari tiga pemeran yang sudah ditunjuk oleh Fathia, apakah diperlukan lagi untuk Fathia nanti memandu kalian? Kalau saya lihat sih penjelasannya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya berarti ya. Jadi nanti pure perannya ke kalian. Bisa kita mulai? Bisa, boleh. Fathia, Dari ngapain, mana, Fat? Tante? Nih, udah lagi santai aja, Tante. kok aku lihat kamu di rumah mulu sih, emang gak kerja? Belum, Tante, belum dapat kerjaan. Kerjalah, sekarang itu hidup di Jakarta keras, kamu harus kerja. Iya, Tante, tapi kan di setiap perusahaan itu kan pasti ada persyaratannya. Contohnya kayak good looking gitu, Tante. Kan saya masih nyari-nyari dulu nih, Tante, pekerjaan. Mudah-mudahan saya dapat yang cocok untuk Nah, saya. makanya kamu tuh ya, kan badan kamu besar nih, kamu harus diet, muka kamu juga harus dirawat, dan kamu harus tinggi, sering-sering olahraga deh. Jangan makan tidur aja, kayak gitulah ya. Biar perusahaan juga menerima kamu, biar kamu lihat, wah ini cantik nih gitu. Jangan kayak begini aja, kamu tuh harus berubah, nggak bisa kayak gini terus. Nanti perusahaan tuh nggak akan pernah yang ada yang mau terima kamu, Fathia. Gimana ya, Tante? Saya juga udah berusaha, Tante. Memang mungkin udah postur tubuh saya seperti ini, bawaan saya seperti ini. Mau dibilang apa, Tante? Nggak mungkin semua perusahaan nggak nerima saya bekerja nanti bakalannya, Tante. Pasti ada nanti, insya Allah rezekinya. Ya udah dicoba aja nanti. Kalau memang ada yang menerima kamu kayak gini, saya sih cuma menyarankan aja kamu harus berubah. Karena nggak mungkin juga kan kantor melihat kamu kayak, ih masa iya sih saya punya staf gemuk gitu kan. Nggak mesti nggak kurus juga sih, Tante. Sebenarnya yang gemuk juga ada banyak. Buktinya bos-bos juga ada yang gemuk-gemuk, Tante. Itu tergantung dari niat kita juga sih, Tante. Sebenarnya nggak mesti harus cantik atau harus dia bagaimana, Tante. Di pekerjaan yang penting kualitas pekerjaan kita mampu mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Ya tapi kan dia mah udah lulusan sarjana, kamu kan masih cuma SMK doang. Apa ia bisa nantinya kamu bekerja seperti mereka? Insya Allah bisa, Tante. Ini saya juga sambil kuliah, Tante, untuk mengasah ilmu saya yang ada. Ya udah kalau gitu saya tunggu aja nanti kalau kamu memang sudah kerja, ya syukur alhamdulillah. Iya, Tante. Iya, Halo, Dik. ada perlu apa datang kemari, Fathia? Lu, aku mau sharing nih tentang tante aku nih. Kenapa emangnya? Iya, tante aku kayaknya terlalu ini banget sama aku. Gimana ya, terlalu menjelek-jelekan. Maksudnya mentang-mentang postur tubuh aku seperti ini, tante aku merasa nanti aku nggak bakal dapat kerja. Loh, kok gitu tante kamu? Masa bilang ke ponakan sendiri kok kayak gitu? Seharusnya nggak baik loh. Ya makanya dia bilang kan setiap perusahaan tuh pasti looking ya, maksudnya itu kan harus semuanya, postur tubuhnya harus tinggi, terus mukanya juga harus cantik, badannya juga harus kurus gitu. Dia merasa pasti yang seperti itu yang gampang dapat pekerjaan. Ya, kayak postur tubuh saya seperti ini susah untuk dapat kerjaan. Ya sebenarnya nggak gitu juga dalam kerjaan, masih banyak kok perusahaan lain yang membutuhkan nggak sesuai dari kriteria itu, masih banyak. Makanya saya sudah bilang seperti itu sama tante, tapi dia merasa pokoknya saya harus berubah. Saya sudah berusaha, memang sudah tidak bisa.
mau dibilang apa, yang penting kan kemampuan kita untuk bekerja nanti dan keinginan kita untuk bekerja. Iya sih betul. Kalau menurut saya ya Fathia lebih baik nggak usah diambil pusing dengan perkataan tantenya. Ya anggap aja sebagai motivasi biar kita tuh semangat, terus biar kita tuh bisa bahwa omongan tante itu tidak benar apa yang diomongin, bahwa membuktikan lah biar kita tuh bisa. Jadi ya coba terus semangat terus walaupun tidak sesuai dengan kriteria di perusahaan lain, tapi masih banyak kok perusahaan yang membutuhkan nggak sesuai dari kriteria itu. Makanya tetap semangat, jalanin hidup terus, jangan nggak perlu mikirin yang nggak penting apa dengerin yang pembicaraan orang tuh yang nggak berguna lah bagi kita. Anggap aja sebagai motivasi kita tuh biar semangat untuk kedepannya nanti. Iya, terima kasih ya Di. Oke, baik, kita sudah melihat penampilan yang telah diperagakan oleh Reza, Mas Aldi, dan Bu Zilfi dari ceritanya Fathia ya. Nah, kira-kira dari penampilan yang tadi sudah diperagakan gitu, apa yang bisa kita tarik kesimpulan atau inti dari pengalaman atau permasalahan Fathia? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya Bu. Tala, apa Tala? Jadi tadi yang saya lihat dari drama yang ditampilkan, bahwasanya Fathia ini merasa tidak percaya diri. Sebetulnya bukan karena fisik dia ya, sebetulnya karena tantenya itu terlalu memaksa dia untuk perubahan yang sebetulnya mungkin dia bisa tapi dia belum siap gitu, terlalu memaksakan gitu. Yang sebetulnya Fathia sendiri mungkin punya jalan lain gitu ya kan, untuk melakukan apa yang dia bisa supaya mendapatkan pekerjaan, dan dia tidak bisa memberontak secara frontal untuk mengatakan kepada tantenya itu. Jadi dia hanya bisa menerima secara ya udahlah emang kayak gitu adanya gitu kan. Dan ya sebetulnya memang mungkin dia melihat secara fakta dia sendiri, jadi dia nggak percaya diri gitu. Kalau dia mungkin terlalu memasukkan kata-kata dari keluarga. Ya sebenarnya sih kalau dari keluarga itu wajar banget, karena memang keluarga ini adalah bagian dari orang yang mendukung kita gitu. Kok dia yang mendukung kita, keluarga ini yang seharusnya mendukung kita malah memberikan kata-kata seperti itu, yang mungkin memang dia niatnya untuk memberikan semangat, tapi kan kita sangat sensitif kalau dalam keluarga. Ya itu sih yang saya dapat, yang membuat dia tidak percaya diri gitu. Terima kasih Tala untuk pendapatnya. Kira-kira untuk Fathia, apakah permasalahan itu sudah pure gitu, udah benar-benar terlewati, bahkan udah lupa sampai itu gimana? Ya mungkin terlupakan nggak mungkin ya, karena memang itu salah satu momen dimana baru pertama kali gitu, dan saya memang baru lulus, dan itu yang sangat berkesan sekali buat saya, dan jadilah saya seperti ini gitu. Dan saya sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, dan tante saya pun sekarang berubah, sudah mulai menghargai saya gitu, mungkin karena saya sudah mendapatkan pekerjaan seperti itu sih. Tapi sudah memaafkan? Insyaallah sudah. Iya, sudah. Untuk yang lain, ada yang mau berpendapat mungkin? Sudah cukup. Cukup ya. Baik, kalau begitu tadi udah diambil kesimpulan dari Tala, berarti selesailah sudah kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Jika kita diawali dengan doa, kita akhiri juga semuanya dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya cukupkan saja pertemuan kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.